Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Waude Hidayatul Tri Aziza, kelas RMIKA dengan NIM 2303059 akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Identifikasi Hambatan dan Strategi Peningkatan Peran Petugas Rekam Medis dalam menjamin akurasi data klinis untuk akreditasi di Rumah Sakit X. Di sini kita masuk di latar belakang. Akreditasi rumah sakit merupakan bentuk penjaminan mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK0107 Menteri Kesehatan 1596/2024, akurasi dan kelengkapan data klinis dalam rekam medis menjadi salah satu elemen penting dalam penilaian standar akreditasi. Menurut penelitian Pratiwi dan Rahmawati pada tahun 2021, petugas rekam medis memiliki peran sentral dalam menjamin keakuratan dokumentasi mulai dari pencatatan hingga pelaporan informasi medis pasien. Keberhasilan akreditasi sangat bergantung pada keterlibatan aktif dan koordinasi yang baik antar petugas serta unit pelayanan. Di Rumah Sakit X ditemukan hambatan koordinasi antar petugas rekam medis dan unit terkait. Hal ini menyebabkan keterlambatan dokumen, alur kerja tidak sesuai, dan penurunan akurasi data klinis. Oleh karena itu, strategi peningkatan koordinasi sangat dibutuhkan untuk mendukung proses akreditasi rumah sakit. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana hambatan dalam koordinasi antar petugas rekam medis dan strategi peningkatan peran mereka dalam mendukung akreditasi di Rumah Sakit X. Kemudian tujuan penelitian. Tujuan umumnya adalah mengetahui hambatan koordinasi dan merumuskan strategi peningkatan peran petugas rekam medis untuk akreditasi di Rumah Sakit X. Kemudian ada tujuan khusus. Tujuan khususnya yang pertama adalah mengidentifikasi bentuk hambatan koordinasi. Yang kedua, menganalisis dampak hambatan terhadap akurasi data klinis. Dan yang ketiga adalah merumuskan strategi peningkatan koordinasi untuk mutu dokumentasi. Selanjutnya, manfaat penelitian. Pertama, ada manfaat teoritis. Manfaat teoritisnya adalah menambah wawasan ilmiah tentang pentingnya koordinasi tim dalam menjamin mutu dokumentasi rekam medis dan mendukung akreditasi. Kemudian manfaat praktis. Pertama, bagi rumah sakit, memberikan gambaran pentingnya peningkatan koordinasi untuk pencapaian standar akreditasi. Yang kedua, bagi petugas rekam medis, menumbuhkan kesadaran akan pentingnya kerjasama tim dalam menjamin akurasi data klinis. Dan yang ketiga, bagi akademis, sebagai referensi untuk penelitian lanjutan terkait pengelolaan rekam medis. Selanjutnya ada tinjauan teori. Pertama, tinjauan tentang rekam medis. Rekam medis adalah dokumen yang mencatat identitas, pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan pasien, serta berfungsi sebagai alat komunikasi, bukti hukum, dan evaluasi mutu. Akurasi dan kelengkapannya penting dalam penilaian akreditasi rumah sakit. Kemudian, tinjauan tentang akreditasi rumah sakit. Akreditasi merupakan pengakuan terhadap mutu pelayanan rumah sakit berdasarkan standar Komite Akreditasi Rumah Sakit yang meliputi keselamatan pasien, manajemen risiko, dan dokumentasi yang akurat. Petugas rekam medis berperan penting dalam memastikan kelengkapan data. Selanjutnya, tinjauan tentang peran petugas rekam medis.
Petugas rekam medis bertanggung jawab atas pengelolaan informasi medis pasien dan menjadi penghubung antar unit pelayanan. Peran ini sangat menentukan kontinuitas informasi dan validitas data dalam mendukung akreditasi. Selanjutnya, tinjauan tentang hambatan koordinasi. Hambatan seperti kurangnya komunikasi, perbedaan pemahaman SOP, dan beban kerja tinggi dapat menyebabkan keterlambatan dan kesalahan data. Diperlukan peningkatan koordinasi melalui pelatihan, pembagian tugas yang jelas, dan pemanfaatan teknologi. Selanjutnya ada strategi peningkatan peran petugas rekam medis. Strategi peningkatan peran petugas rekam medis perlu difokuskan pada penguatan koordinasi lintas unit kerja demi menjamin akurasi data klinis dan mendukung keberhasilan akreditasi rumah sakit. Strategi kunci yang dapat diterapkan antara lain pelatihan komunikasi dan kerja tim, penerapan SOP koordinasi antar unit, rapat koordinasi berkala dan evaluasi, serta pemanfaatan teknologi informasi. Selanjutnya ada kerangka konsep. Kerangka konsep yang saya buat ini menggambarkan hubungan antara hambatan koordinasi, strategi peningkatan peran, dan kaitannya dengan beban kerja. Selanjutnya, metodologi penelitian. Di sini ada desain penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan secara mendalam hambatan koordinasi dan strategi peningkatan peran petugas rekam medis melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh petugas rekam medis di Rumah Sakit X pada tahun 2024 yang berjumlah 12 orang. Mereka tersebar di berbagai unit kerja, yaitu rawat jalan, rawat inap, instalasi gawat darurat, assembling, filing, coding, dan digitalisasi rekam medis. Selanjutnya sampel. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 6 orang petugas rekam medis yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pengambilan sampel secara sengaja berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu yang ditetapkan peneliti dan dipilih karena sesuai dengan pendekatan kualitatif yang menekankan kedalaman informasi, bukan jumlah informan. Pemilihan informan ini berasal dari unit-unit strategis seperti rawat jalan, rawat inap, IGD, filing, coding, dan digitalisasi yang memiliki peran penting dalam menjamin akurasi data klinis dalam rangka mendukung proses akreditasi rumah sakit. Baiklah, sekian dari presentasi proposal saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.